gagal. Udahlah. Gimana ya? Gila, kirain kan awalnya jamming, ini kita adalah di podcast musisi. Hah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Redwood Studio bareng gua Mamang Woody. Dan ini akhirnya bisa gua datangin. Boy oi. Dari kota Serang sekarang. Udah bukan di Makassar lagi dia. Udah pindah. Jadi gimana nih Bang? Tadi kesini jam berapa ya? Dari sana jam berapa? Jam 8 tadi saya WhatsApp. Jam 8-an, jam 8 kurang malah. Macet ya kan sampai sini jam berapa tadi maksudnya 10-an. Sekarang jam 11. Udah makan. Udah. Pindahin. Nih. Wheels. Mantap lah ya. Sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk mengurus anak kan. Oh iya benar. Lagi jadi bapak. Jadi bapak. Anak baru bisa kickflip belum heel flip. Oh gitu. Nah, gue lagi belajar ini oli. Oh, saya dari kickflip dulu itu bocah. Ada nggak pakai klip ya? Asal nendang deh udah pasti muter. Asal ngelepas doang. Terus Gimana, Mang? apa? Saya lagi gimana? Saya lagi gimana? Dari kapan main ini fingerboard? Fingerboard mas saya dulu awalnya tuh awal ngangkat papan pakai jari ya. Bawa high tech sebelum tech kapan sih Mang namanya? Sebelum tek banyak sih. Ada pokoknya di abang-abang tuh. Iya. Kalau saya kan main skateboard tuh 2001, 2000 dah, 2000 tahun Nggak tahu 2000. tuh kalau yang sebelum tek dek kalau mereknya S Blow On tuh ada tuh. S Blow Pokoknya On. ada tahun 2000 tuh main skateboard. Ah, 2005 insiden, biasa. oh, Patah kan nih ankle. engkel. Ini ketahuannya di 2014. Oh, sebelumnya ngumpet. Jadi pas ini patah selama dari 2005 ke 2014 tuh saya kalau lari tuh nih rada-rada ngilu akhirnya ronsen Mang. Oh gitu. Iseng-iseng ronsen. Itu lumayan lama ya. Jadi kok ngilu mulu dah gitu kayak duduk kayak gini tuh ngilu. Ternyata kata dokter katanya sempat retak. Oh, Retak. Nah, di saat 2005 kecelakaan sih gara-gara frontside oli doang. aduh. Padahal yang keren dikit apa? Tahu nggak? Ternyata flip, crook gitu kan. Gara-gara lompatin solokan kecil, sosokan cerat gitu tuh cerat. Berarti kayak gitu. curiga solokannya itu kayaknya. Solokannya Ada ada setannya apa-apanya itu. itu. Dari 2005 tuh kan, wah papan dibuangin Mang. Sama nyokap. Dibagiin nggak? Wah, cuma tuh bagian gimana udah. Buang udah kayak ditaruh di tabunan lah gitu ya kan. Ya udah saya Marah tuh ya berarti. Enggak diem aja gitu. Masa marah? Enggak, maksudnya nyokap marah lihat papan Iya, skate-nya gitu kan. Akhirnya 2008 ponakan sepupu sih jatuhnya dia. Beli kayak tech deck cuma bukan tech deck. Beli fingerboard. lah ya. Saya bilang kayak ini jadi cuma ditempelin di tembok gitu doang kayak bisa nih dioli-oliin gitu kan. Udah sebatas gitu-gitu aja main Mang, kangen sama skateboard doang. Dan karena saking kangen sama skateboard cuma nggak bisa main akhirnya bikin band yang berbau skateboard. Gaya-gayaan. Bikin band. Iya. Wih, Bawain Goldfinger gitu kan. Asik. Karena PS1. Superman ya. Iya. Ada trompetnya dong. Iya gitu Bang. Keren. Akhirnya begitu. Nah 2010 saya tuh kalau nggak salah ngeliat video di mana ini? Di TV saya lupa tuh. Tuh mulai ada fingerboard tuh. Wah, saya bilang ada komunitasnya nih. Saya nggak tahu kalau fingerboard itu ada yang proper gitu, ada yang kayu segala macam gitu kan. Nah pertama kali saya nyari fingerboard tuh tech deck. Itu sama kalau Mamang tahu tuh anak kampung fingerboard yang namanya Eja tuh. Itu dia tuh awal mulai saya main tuh saya ajak dia. Oh gitu. Saya dulu udah kerja, dia masih SD atau SMP tuh. Saya ajak tahun ini Square situ ke rumah kan. Udah tuh saya beli tuh 2. Main tuh Mang, main setahun dah. Main saya benerin, oh ini bisa kickflip nih gitu. Udah ngeliat YouTube tuh mulai tuh kan. Terus
Ya pada akhirnya kepikiran lah di YouTube ada kali Iya. ini yang main gitu kan. Nah kawan tuh pertama ada yang gawe di Pondok Indah. Dia dulu zaman BBM ya, tahun segitu ya, BBM kali emang. Iya. Iya kan, 2010-an tuh. Apa namanya? Nih di mari ada yang kumpul-kumpul main skateboard jari itu. Kecil, Temen saya bilangnya jet ski. Jeski. Yang ski jari itu. Ski jari. Aduh yang bener ya udah saya datengin tuh. Saya ngeliat dari jauhan kan. Tuh kalau saya ngeliat Andreas di situ tuh kalau nggak salah ya. 2010. Iya. 2010 tuh dari situ saya wah minder kok nih papannya dia gede-gede banget gitu. Saya papan begini. Sepik-sepik saya ini saya taruh tas kan. Tek-deknya saya lihat. Udah saya balik. Saya bilang, wah enggak nih dia papan lebih mahal dari gua gitu kan. Udah dari semenjak itu saya searching. Ya? Makanya waktu Bang Angga ke rumah waktu itu saya bilang, dulu saya pernah nelpon Bang Angga. Naruh kontak gitu dulu ada tokonya kalau nggak salah di Dutan Kayu kan. Di Dutan Kayu, apa di Kayu Manis gitu saya lupa tuh. Terus saya akhirnya nelpon terus Ingat nggak tuh? Nggak inget. Fingerboardnya siapa tuh? Apanya? Iya nama ininya yang Pokoknya jualnya lah, saya gitu. nelpon Bang Angga. Angga Ya papanya. kan, kata Angga kan mungkin udah lu di sana ada yang jual misalkan. Nah itu brand si fingerboardnya sendiri. Oh enggak bilang cuma ya udah tutup kalau nggak salah tokonya apa gimana gitu. Pada akhirnya pas didatangin atau Iya. di sana tuh udah tutup lah ya. Terus ketemu Bang Hendra tuh. Nah ada teman dulu kerja di bukan di Noin brandnya. Apa sih namanya itu? Blitz nah, yang di Tebet. Iya. No ada itu tuh ada arena apa ya? Jeski. Iya bukan beda lagi dia fingerboard udah bilang fingerboard. Udah ada tuh di mana di Tebet saya nyamperin tuh sama si Adan waktu itu anak kamu fingerboard dia Adan udah saya racunin main teknik tuh dulu kan. Nah racunin main teknik saya datang Bang Indra pas-pas sama Inter Milan nih. Udah ketemu gini. Jadi berhubungan sama Bang Indra lewat Facebook, semenjak itu lewat Facebook tuh nanya-nanya gitu kan. Nanti datang tapi sebelum itu saya udah datang di Ragunan tuh yang Dirty Nails tuh. Oh udah datang. Tuh datang Mas sering main nggak pernah Bang. Beneran makanya tuh saya ngitim doang saya ya. kayak KWP saya datang. Oh iya. Mantap. Lama juga berarti ya dia. Sama yang acara yang di Pancoran yang pakai TV. Pancoran apa yang mana itu? Lupa saya. Yang ada TV-nya. Iya. Itu saya datang itu. Oh gitu. Akhirnya pas di Menpora waktu itu ya, itu TKW berapa tuh Mang? Terakhir. Iya terakhir 2012 ya? 2012. 2012 kalau nggak salah itu. Nah itu, ini tuh Bang Hendra tuh, lo main, nih lo gua kasih deck gitu. Decknya si Nut tuh, dikasih tuh. Ya udah Bang, sini main. Bang Hendra ngejuriin, saya pulang. Makanya kata Bang Hendra, kemarin saya sempat bahas lagi di Pamulang. Bang, ini saya pernah dikasih sama Abang, Bang. Deck yang mana? Ini yang banyak grafiknya. Iya, yang habis itu lu pulang nggak ketahuan ya kata dia gitu. Udah tuh Bang, terus saya pernah ya udah deck pertama kali saya itu dari Bang Hendra. Oh ini papan kayu nih gitu, bener-bener papan kayu. Dan enggak, saya pernah ada gitu saya ya. beli finger plan waktu itu. Oh, sempat. Finger plan, terus beli truknya tuh sama si Dimas tuh, si Dimas Semut. Dimas Semut ya. Semut ya namanya dia, yang orang Magetan itu. Iya. Nah, itu dia tuh. Terus saya beli tuh dia. Dulu jadi itu apanya emang namanya? Hangernya tuh. Kunci L tuh yang masuk Ya, gitu, tahu. ya kan? LNK itu. Iya, gitu tuh. Kalau kita kekencangan dia nggak jalan. Iya. Ini gimana LNK. sih? Saya bilang. Gua masih ada itu. Masih ada Bang? Truk itu masih ada. Ada tiga set. Ya, habis dari situ saya ke inian tuh Dirty Nails di Prambors. Iya. Iya, Dirty Nails di Prambors. Iya, Kang Danan tuh. Terus saya datang. Nah, di situ saya udah ngobrol lah. Terus ketemu ya itu ngeliat fingerboard gitu kan. Wah, sih keren banget ya gitu. Nah, dalam hati nih dulu. Ini kayaknya nih mainan bisa gua bawa ke kampung deh gitu. Oh gitu. Secara kan rumah saya pinggiran Jakarta gitu ya. Cuma gua nggak tahu kapan nih gitu.
Maksudnya skateboard atau fingerboard kan dilihat orang mahal ya, emang gitu. Ya kalau Makanya dilihat buat orang yang nggak buat tahu yang gitu nggak kan. tahu gitu. Padahal mah kita ngerokok join. Nah, kan yang tahu juga kan ya yang tahu tapi nggak main, mereka nganggapnya gitu. Iya. Mahal gitu. Walaupun emang mahal. Mahal, apalagi sekarang harganya berlebah banget. Ya, saya nih Mang, saya sama Adan ada acara fingerboard di Ragunan. Itu kan Dirty Nails juga tuh, saya cuma lupa berapa. Ayo kita ke sono. Iya ke sono, kayak orang gila Mang. Yang main siapa sih ngikutin, kan itu per spot tuh gitu kan, dia kayak dikasih peta nempel-nempel. Saya ngikutin, main mah kagak, ngeliatin oh sana gitu. Itu yang si Mugu menang kalau nggak tuh kan. Ya karena penasaran aja kan. Penasaran, Ini oh begini. bener nggak sih mainnya gitu Iya. kan. Ternyata mainnya apa mirip dengan skateboard gitu. Enggak, ada kita di situ dapat pelajaran tuh, ngeliat anak-anak main begitu. Dulu saya mainnya seret gitu, sek. Sek kayak gitu kan. Dia ternyata oh di pub gitu. Udah tuh ceritanya main terus dah. Si Adan udah pada nggak main, saya masih main. Nah saya bandel tuh, saya main skateboard lagi. 2012 saya bodoh saya main skateboard lagi. Main ankle lagi. Ankle tapi tetap masih main Mang. Terus di Jakarta dulu ada skatepark namanya Rimba. Iya tahu. Rimba Metrem kan. Kebetulan saya sama Bang Hendra kan dulu emang masih berhubungan banget dah. Bang Hendra masih di Dead Boy itu dulu. Suka kencan bareng gitu. Hendra. Akhirnya 2015 tuh bikin acara saya sempet. Ya. Di Kenari tuh waktu itu. Oh pernah bikin Bikin acara di Kenari. Ada tuh saya MC-nya. Widih. Jadi acara fingerboard sama hip hop saya jadiin satu. Ah. Jakarta Hip Hop Bersatu kalau nggak salah namanya. Udah saya bikin acara tuh di situ. Itu saya nggak kepikiran ngabarin Pak Panjari. Yang penting saya taunya ke Bang Hendra aja gitu Bang. Bang ini mau bikin acara. Oh ya udah bikin gitu. Saya juga nggak tahu kalau itu fingerboard lagi sepi itu 2015. Nah saya tuh pernah nih ini nggak tahu ini kalau tahu salah atau enggak. Terakhir Pak Panjari ngepost pun itu kalau nggak salah nih itu tahun 2015 Mang kalau nggak salah. Yang baju. Apa tuh? Pak Panjari di Instagram ngepost kalau nggak salah ya 2015 atau 16 gitu. Wah itu saya bilang kok ini sepi banget nih, gitu. Iya, itu kan semenjak ditinggal sama Pak Angga ya. Iya, Dia ditinggal jadi itu ya. nggak main. Bahkan kan yang terakhir itu di Blok M itu pun ya dimotivasi buat bikin Di Blok M event juga lagi, lucu. gitu kan. Ikut Di Blok juga. M, saya ikut di atas sampai malam. Oh iya. Kata Bang Indra, lu bukannya turun nyamperin gua? Enggak Bang. Karena lagi nggak main Mang, lagi nggak main. Iya. Saya tuh 5 tahun terakhir main pun juga saya 2015 abis bikin acara di Kenari tuh saya udah nggak main udah. Sampai 2020 saya main lagi. Nah di saat saya main lagi tuh saya DM Bang Hendra. Bang, nih ya gue gini. Oh yaudah main lagi aja lu gitu kan. Saya bikin akun tuh Fingerboy oi ya. Cuma ya gitu kepikiran pas waktu 2012 nih. Gimana caranya anak-anak kampung gue bisa main fingerboard. Ya tapi kan teman-teman kayak si Eja, Ajan gitu kan emang ada di sana kan. Dan mereka ada. Udah pernah main. Udah gitu pernah kan. tahu, dia udah pernah tahu. Jadi ya pokoknya nih kalau bicarain soal kampung fingerboard tuh haru sih ya. Haru kayak gue pokoknya nih punya utang budi gue sama fingerboard nih gitu kan. Ini gak terlalu banyak. Ini keren deh. Jadi 2017 biasalah kenakalan bangsat muda itu tuh. Oh gitu. Jadi mereka itu kan yang main fingerboard itu saya itu temennya kakak-kakaknya mereka. Oh angkatan di Iya, atas yang sekarang pada ngumpul. Iya, gitu. saya tuh. Jadi waktu mereka ya ada sesuatu lah. Jadi kayak kelam, ngasuh lah gitu. Kan. Kelam gitu. Saya bilang sama mereka, gue nggak bisa ngasih dia kerjaan nanti gitu kan, karena gue bukan bos. Tapi seenggaknya gue ngasih dia kegiatan lah nanti, gitu kan. Saya nungguin 2015 pada Muncul, bersatu kembali ya kan. Saya nggak langsung itu Mang, saya nggak langsung gue ini kayaknya fingerboard nih, gue pengen mainin lagi gitu. Saya order tuh satu di Shopee. Order satu di Shopee, nggak langsung main lagi, enggak. Saya nongkrong, saya bawa, saya main-mainin. Manas-manasin lah gitu. Dilihat sampai sama ada yang nanya. iya, gitu, sama Eja tuh sama Agam. Mas, masih main gituan kan gitu. Masih, minjem dong Mas. Ke rumah yuk main gitu. Main, mau main lagi gak?
Iya, akhirnya saya beli satu lagi. Oh enggak, dibeliin sama cewek, perempuan. Sama istri saya sekarang tuh. Asik. Love you. Dibeliin sama bini saya tuh. Ya udah, 2 setup tuh saya punya. Yang papan Cina Mang Bleng. Yang papan Cina Bleng main. Wah, tenaga udah kayak nginjak tempe tenaganya. Itu sampai saya tambal bassing itu pakai headset gepeng nah. Oh iya. Wah itu saking, wah ini gimana nih, udah rusak tuh, udah parah dah keadaannya, udah power gluan semua. Tiba-tiba papan jari finger share kan. Iya, Entah mulai sama Mamang tuh. Tapi kan sebelumnya sempat nanya juga kan, kita sempat ngobrol kan. Buat ngobrol. Nge-DM di mana tuh itu? Instagram. Oh, di Instagram. Instagram, Mang. Jadi saya bilang sama anak-anak, lu mau pada serius gak main gitu? Ini ada finger share nih, jadi kayak ibaratnya Tapi sumberangan. itu finger share emang nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang Janjian gitu ya? janjian gitu kan. Enggak, maksudnya emang tiba-tiba si Pak Angga itu dia bikin lah gitu kan. Maksudnya kepikiran buat memasyarakatkan fingerboard lah gitu kan. Ya itu makanya pas itu saya DM Mamang tuh. DM Bang Angga dulu kan. Gimana nih saya ceritain tuh, kita di sini 2 setup dipakai 10 orangan. Saya fotoin tuh, wah keadaannya udah menganasan. Itu wheelsnya udah begini. Wheelsnya udah begitu Bang. Udah capek deh. Udah begitu, udah capek, udah beban banget dah. Maksudnya udah nggak lurus gitu Bang, udah gitu deh wheelsnya. Udah akhirnya ya gitu kan dikira sama Mamang juga. Sama Bang Riza ya nggak salah tuh. Ya udah tuh. Nah udah nih kayaknya saya bilang, dulu gua nongkrong diomelin dulu nih di sini gitu. Wah, ini nyebut nama boleh ya? Kayak instansi kepolisian tuh sampai mau nangkep kita orang. Itu sampai dia belaga beli soto. Dulu ada yang jual soto di situ, Mang. Tapi dia numpang kencing ke belakang tapi ngeliat. Oh gitu. Iya, wah untungnya tuh lagi, ya maksudnya anak-anak lagi sepi lah apa segala macam tuh. Sampai jadi kemarin tuh pas udah kampung fingerboard ada, itu BNN masih nyamperin kita. Oh gitu. Jadi nyokap yang tadi ada orang BNN ngapain? Kan samping rumah tuh got tuh banyak tanaman kan, Mang. Katanya meriksa tanaman. Nah, ini mah kagak mungkin dia meriksa tanaman doang, saya bilang gitu. Udahlah sekarang anak udah nggak ada yang ngapa-ngapain. Saya mikirnya gitu, dulu tuh kita selalu diusir, Mang. Wah, diusir dah. Namanya tim Mabora semua. Akhirnya semenjak ada fingerboard tuh, awal mula tuh ada Pak Haji lah. Dia yang awalnya ngomel mulu nih. Setelah dia ngeliat main apaan sih, berarti kegiatan gitu fingerboard, saya bilang, ini saya manggil Pak D ini main gini. Ini mah kreatif, nggak macam-macam. Ya udah, terus ada tuh tetangga namanya, kita lagi ngetok meja, ayo sini dah saya bantuin gitu. Terus saya gitu tuh saya bilang, wah gila nih bener-bener nih, saya bilang gitu. Banyak dukungan ya. Akhirnya saya bilang ke Pak RT, Pak nih anak-anak ngumpul lagi di rumah kan, saya jamin nggak bakal ngapa-ngapain, saya bilang gitu. Tenang aja ini karena mainan beginian nih saya bawa apa namanya deck itu ke Pak RT. Udah Jelasin juga tuh ke Pak RT. Yaudah ini berarti ini ya Bang, kata dia. Ya tenang aja, nggak akan ada ini. Dilihat dulu. Jadi tuh yang lebih harunya lagi tuh di mana itu emak-emak tuh bawa anaknya ke situ. Gitu. Jadi saya kayak penitipan playgroup gitu. Ini lu gue titip anak gue ya, kata dia gitu. Main di situ, udah main. Jadi yang kita dapat dari finger share itu Mang, dari Mamang, dari Bang Riza itu segala macam. Udah saya ambrekin tuh main gitu. Saya ajarin tuh atau anak bocah. Cuma kayak namanya bocah kan anggot-anggotan ya tuh, kayak gitu. Udah tuh setiap malam, pokoknya kita start tuh main tuh ya. Saya pulang kerja tuh jam 6. Tuh ketemu jam 6 lagi, jam 6 pagi setiap hari. Iya, seru banget ya. Makanya saya ngeliat anak-anak, gua dulu main berapa bulan gua baru bisa kickflip ya, lu langsung. Setiap hari, Mang. Setiap hari, Digember ya. Jadi sekarang kalau ada lagi misalnya kemarin tuh lagi ngumpul, ada bapak-bapak, saya pede. Ya lihat aja gitu tuh yang gue mainin apaan. Udah bukan ini lagi, maboran lagi, udah benar-benar yang positif deh ibaratnya. Udah makanya kata teman-teman juga yang sepantaran saya tuh yang udah ninggalin Makassar lah, dia udah berkeluarga kan. Dia bilang, akhirnya
anak-anak kumpul nggak pernah nggak diomelin lagi, nggak kayak dulu. Iyalah orang sekarang kan ada yang dimainin, ada yang dikerjain, walaupun emang cuma sebatas hobi doang gitu, yang penting berkegiatan deh gitu. Iyalah. Wah, karena pas tahun 2017 tuh benar-benar suram, Mang. Tuh kampungan saya tuh. Jadi kayak, wah kok sepi nih gitu. Gue sisa sendiri-sendiri, gak ada yang main gitu. Saya mikir. Makanya saya kalau inget fingerboard tuh, wah ini gue sampai kapan nih gue main ini mah gitu. Karena ini yang bikin kampung gue alhamdulillah. Pokoknya semenjak berjalannya kampung fingerboard tuh, saya nggak takut ada orang asing nih. Dulu kan saya takut, Mang. Maksudnya lagi nongkrong nih, ada orang pakaiannya ini badan segede saya mikir, aduh lagi di ini gitu kan. Cari gitu. Cuma emang kayak begitu sampai kayak gitu, Mang. Makanya di saat fingerboard udah ada, itu saya langsung wah udah bodo amat sekarang gua udah nggak ngapa-ngapain gitu sama anak-anak. Anak-anak pun juga kayak gitu. Gila ya, real story guys. Ini perdana nih saya buka nih. Real story. Gue kepikiran bikin nanti gue izin ini ya bikin storyboardnya kita perjuangan saya bikin kampung saya baik itu ya 10 tahun. 10 tahun dengan 10 tahun itu kan bukan selama 10 tahun ya, tapi kan memantaunya memantaunya dan cari kesempatan bahwa ini nih waktunya pas nih gitu kan. Wah pokoknya gila. Berat, Mang. Cila berat. Sampai pada akhirnya di hire ya, katanya direkrut ya, jadi rider ya. Rider Rainwood. Itu. Nah, saya sih kalau kayak orang satu kata buat fingerboard gitu. Budi kalau saya mah. Maksudnya? Utang budi saya sama fingerboard. Maksudnya saya bilang sama bini juga, ya lu boleh ngelarang gue kemana-mana kayak gitu. Cuma 2 jangan ngelarang gitu. Ngeband namanya fingerboard saya bilang gitu karena ya udah ini. Iya benar. Jadi udah benar-benar satu balikin nama baik kampung sih, Mang itu. Tapi bener sih, Bang. Gua penjelasan lu bahwa ya menganggap berutang budi atau apa ya? Fingerboard itu sesuatu yang bukan lagi spesial tapi luar biasa gitu kan. Sama kayak gue juga selalu menganggap bahwa fingerboard itu ya tulangnya gitu, tulang gue gitu kan. Gue ngerasa yang bisa ngerubah gue ya bukan dokumentasi, bukan kerjaan-kerjaan yang lain, tapi ini gitu. Fingerboard ya. Bahwa emang feel-nya di sini gitu kan. Itu kalau yang lain ya statusnya kerja lah gitu kan, walaupun freelance gitu kan. Makanya tuh sampai sekarang anak saya pindah ke Serang sekarang kan sepi kan, terus kemarin balik kok udah nggak ada yang mainin gini-gini lagi sih gitu. Saya bilang kan sayanya udah di sana, nggak ada dengkotnya nih. Iya ini pentolannya sih lagi katanya gitu. Tapi tenang aja udah, saya tuh selalu kayak setiap datang ke situ saya lihat anak-anak gitu kan, saya lihat anak-anak tuh kayak dan meyakinkan juga ya, meyakinkan ya senior warga sana lah gitu kan. Alhamdulillah udah nggak gitu dah. Berarti mesti cari ini, Bang, mesti cari regenerasi lagi yang bisa ngebentuk dan mempertahankan si fingerboard. Iya, makanya kemarin saya pas ke alun-alun Tiga Raksa tuh bikin video itu. Saya 2 hari sebelumnya itu kan Kamis tuh tanggal merah juga kan ya. Saya nanya, lu tahu fingerboard nggak? Gitu. Oh, skate pakai jari ya? Iya, pernah main nggak pada? Terus satu orang jawab, gua ini nih, gua dari Rainwood, saya bilang gitu kan. Besok gua mau bikin video ya. Oh yaudah ya bang gitu. Terus saya nanya, emang di sini nggak ada tempat yang apa kayak yang main fingerboard gitu? Kan anak skate tuh ada dua tempat main dah bang di situ bang. Saya nanya nggak ada, makanya wah. Jadi itu juga sih gara-gara gue pengen ada temennya main di sini. Iya, salah satunya itu. Kalau kita datang tiba-tiba ini kan, ngapain tuh bocah gitu ya. Iya. Jadi saya juga di bulan apa tuh, saya sering tuh ke alun-alun itu main sendirian. Bocah pada ngeliatin. Oh gitu. Nih jajalin saya bilang gitu. Ya gitulah pokoknya cara saya tuh. Maksudnya di samping juga jaga biar nih jangan mati lagi nih skena nih. Iya. Iya kan? Iya. Ih, saya nggak pantas saya ngomong serius. Itu motivasi
gue banget. Iya. Dari pas setelah Covid gitu. Iya. Jadi pas gue sama istri, ayo kita jualan lagi deh gitu. Gue karena apa ya? Ya gue curhat dikit gitu. Dikit banget ya, curhat dikit banget gitu ya. Gue sempet berada di titik minus gitu. Gue berada titik minus dan itu gue hampir melupakan si fingerboard gitu. Untungnya ya emang. Iya ya pada akhirnya apa mungkin diingetin kali ya. Lu lupa apa? Iya. Ini tuh yang bikin Bener, lu Bang. ini. Lu dilahirkan besar, untuk gitu. ini nih, Gitu. Akhirnya pas emang apa barang dagangan masih banyak kan sisa-sisa yang 2015 itu gua keluarin, foto-fotoin, ya alhamdulillah merayap. Ya lagi Bang ya. Iya, alhamdulillah. Bini kerja keras akhirnya ya udah. Makanya tuh bini tuh sampai sekarang tuh kayak apapun yang belum fingerboard, udah berangkat sana gitu. Karena di sana kan juga saya nggak punya temen. Bapak-bapak banget Mang saya di sana. Mang. Oh iya. Sarungan ngerokok depan ya kan. Asik. Bagus nggak pakai kacamata sambil baca koran gitu. Jadi kalau curhat dikit sih juga ada juga Mang. Apa itu? Itu yang kemarin. Saya kan ibaratnya pindah domisili itu otomatis pindah kerjaan kan Mang. Jadi kayak nyari-nyari kerjaan lagi di daerah sana gitu. Ya sampai sekarang ya belum kerja tetap lah gitu. Minus dibilang minus juga gitu. Ya tiba-tiba kan ya alhamdulillah dari Rainwood gitu. Itu saya sampai wah gila nih benar fingerboard sekarang ngidupin gua gitu. Sampai jadi bisa beli susu anak nih. Sumpah demi Allah Mang. Jadi udah Neng bilang mau bini udah nih ini dari Mamang nih dari Rainwood. Udah nih brain pampers, brain susu dan penting anak kita dulu dah. Udah dari situ bini bilang lu main fingerboard udah berapa tahun kan 10 tahunan lah saya bilang gitu. Ya udah ini sekarang lah ininya kali gitu kan alhamdulillahnya itu sampai kemarin poyang Mang rokok jadi buci yang cebanan. Tapi bener sih apa namanya ya gak keduga ya kadang-kadang gak ada yang tahu gitu kan maksudnya pada saat lu terjun gitu dan lu suka sama hobi itu pasti aja ada jalannya gitu ya yang bisa bikin nggak mungkin lah gue sih yakin gini nggak mungkin apa yang lo jalanin itu menjerumuskan gitu kan. Bener gak? Bener Bang. Karena kan kalau misalkan kita tahu bahwa itu positif ya udah pasti positif gitu kan kalau misalkan itu jelek ya udah pasti jelek ngapain diikutin. Saya tuh saking saya harunya di fingerboard Bang ya. Waktu bapak-bapak warga mindset udah berubah ke anak-anak tuh. Sampai saya anak-anak pulang tuh saya diem gitu ngeliatin nih papan sih fingerboard. Gila nih gara-gara dia nih nama anak-anak baik lagi gitu kan. Wah tadinya tuh kayak saya sampai dibawain palu triple H pernah Mang tau nggak palu? Gila. Tanya anak-anak saksinya tuh. Jadi kan anak-anak tuh cuma ya begitulah mabora, gitaran apa berisik gitu. Nggak peduli, udah gitu anak-anak jahilnya ketolongan. Wah, sampai dibawain palu, Mang, saking ini sama warga. Cuma kita diem aja gitu kan. Padahal sekarang mah cuma cetak. Sekarang mah iya, lu mau ngomelin ngapain? Sekarang sampai bener-bener saya dikasih kunci gerbang RT. Oh gitu? Saking udah percayanya gitu kan. Kalau misalnya saya ngumpulin anak-anak tuh emang karena membuat dia baru lagi gitu, jangan yang dulu-dulu. Saya juga bilang sama anak-anak, udahlah, udah capek kita begini-gini gitu kan. Gua ngasih kerjaan nggak bisa, tapi gua ngasih kegiatan bisa dah, gini nih lewat fingerboard gitu. Alhamdulillahnya kan, jadi ya gitu, anak-anak saya tuh, saya termasuk kalau ya anak-anak bikin video aja pada malu gitu. Dengan ada fingerboard jadi kenal sama yang di Pamulang, kenal sama yang di Bogor gitu. Iya benar. Terus saya bawa tuh mana-mana gitu. Iya kan apa dampaknya Bang Boy ngumpulin anak-anak Makassar juga kan sampai ke sini kan tiap kita bikin event yang meramaikan mereka juga gitu. Oke, saya tuh setiap habis kayak datang kemarin ke Palmerah ya saya ngomong tuh anak-anak nanya bener-bener nanya Mas rame gak gitu? Wah rame gini. Lu kenapa gak datang? Ah nggak ada elunya. Ya kan gue dari sono nggak mungkin gue ke Makassar dulu gue jemput lu gue ke situ. Gak tanyain kan, ajak lucu lah anak-anak gitu mah pada malu gitu. Jadi emang ternyata tuh bisa gitu fingerboard tuh dibawa ke ranah masuk RT gitu. Nggak harus. Saya mikirnya gini, lu nggak harus di mall, nggak harus sepatuan. Intinya mah kan apa namanya
saling support aja gitu. Gimana kita ya itu sederhananya memasyarakatkannya gitu kan. Dan mengenalkannya bahwa ini bukan mainan orang besar gitu kan. Ya sama kayak skateboard lah. Skateboard kalaupun kita udah main, siapa aja bisa main kan pada akhirnya gitu kan. Siapa aja punya skateboard gitu pada akhirnya gitu kan. Walaupun kita tahu kalau beli baru semurah-murahnya berapa sih gitu kan, lumayan gitu. Tapi kita mau ya bisa. Keren aja emang gitu. Kayak waktu acara di Bandung tuh, pada bilang gini kan, gila gue baru kali ini di sini bangun tidur dengar suara fingerboard gitu. Dalam hati saya ini, gue setiap hari kali. Siapa yang bilang gitu? Saya lupa gitu ngomong siapa gitu? Ya, ada yang ngomong, gila ya di sini baru kali ini nih gue bangun tidur dengar suara fingerboard. Dalam hati saya, gue setiap hari, sampai gue sebelum tidur, sampai lagi tidur mendusin masih botak, masih gitu. Terus saya tuh kepikirannya tuh ini mang, sama Chris Robert yang Berik tuh. Dia kan punya tim gitu kalau Ghost kan. Makanya saya selalu ngajakin siapa misalnya gitu, taruh Bungki lawan satu kampung ayo. Gitu tuh, saya tuh mikir gitu. Seenggaknya kita nggak jago tapi kita beda lah gitu. Iyalah. Boleh tapi kan itu udah pernah diidein dulu. Udah saya. Yang di sini pun juga gitu kan. Sama Bang Rizal kita beramai-ramai lawan dia gitu, walaupun gitu kalah. Kan. Kayak gitu entah sistemnya bela-belaan trik gitu kan atau gimana lah gitu. Makanya saya tuh kalau ngeliat yang kayak yang apa ya, ada yang nanya, "Bang, gimana sih cara bikin biar orang-orang ngumpul gitu?" Ya elunya harus ya bener ya ada pengorbanannya. Kayak saya ya. Ya salah satunya waktu kan. Iya, waktu. Gitu. Terus saya kan ngebebasin anak-anak di rumah gitu. Udah penting lo benar-benar main gitu, saya bilang benar-benar yang jangan yang kayak dulu lagi lah, udah capek. Saya cuma bilang gitu ke mereka. Jadi kayak termasuk Karawaci fingerboard, terus Tegal fingerboard, terus saya suruh udah bikin akunnya dulu. Benar. Saya suruh bikin gitu. Karena mungkin dia ngeliatnya kok ini kali emang ya, maksudnya enak gitu main satu RT semua. Kalau saya kan emang satu RT ya, rata-rata enak gitu di rumahnya. Ya tergantung ada yang mau nggak rumahnya dijadiin tempat main betul. gitu kan. Salah satunya itu jadi base camp kan. Jadi buat teman-teman komunitas yang ada di tiap kota ya, yang pada masih berjuang gitu kan untuk punya teman main bareng gitu ya, begitulah seperti yang diceritakan sama Bang Boy Oi. Jadi saya lagi kayak gitu lagi nih di daerah sana. Oh di sana lagi apa namanya? Sampai saya ngopi makan Indomie di warkop aja ada anak muda saya cari itu. Saya mainin dia kan ngeliatin gitu. Kalau sampai ada yang nyamperin saya selalu kasih gitu. Nih, jajal main nih gitu. Oh gimana caranya biar gue ada teman lagi lah gitu. Di Makassar kan udah ada nih. Mungkin ntar bikin kampung fingerboard perjuangan kan. Serang fingerboard ya. Iya, belum ada tuh. Pengen sih emang maksudnya biar intinya jangan sampai mati lagi lah nih skena gitu. Iyalah. Makanya kan si pejuang komunitasnya diperkuat sama pejuang produknya juga harus saling dukung gitu. Bener Bang ya. Makanya salah satunya juga kan dari Renwood juga gitu kan, visi misinya ya pokoknya yang di tahun sekarang ini dipertahanin gitu. Gimana caranya supaya makin bertambah gitu, bukan makin hilang gitu kan. Gitu. Kayak saya temen tuh banyak yang main gitu di Instagram, baru-baru nge-tag lah gitu Bang. Saya tuh wah itu ada lahir lagi gitu. Maksudnya kan kita juga enak gitu kalau setiap acara kita ketemu yang baru Mang. Iya benar. Kadang ngumpet juga ketemu dia semua. dia lagi. Pokoknya kalau event ya. Iya. Kemarin lah dia lagi menang. Pamerah lah tuh saya ngeliat orang-orang yang baru kenal di Instagram. Tapi gitu. benar, yang di Pamerah kemarin juga orang yang baru pada lihat. Makanya saya bilang gini, saya ditegur sama siapa gitu, saya lupa namanya itu. Saya bilang, "Bang, maaf nih, saya nggak ngenalin orang, bukan apa-apa gitu." Maksudnya saya bukan ada campur apa-apa. Kalau
Kalau giliran ketemu sekali, nah udah nih bakalan saya ingat. Kalau belum ketemu saya kagak tahu. Bang ini gua bang yang di Instagram gitu-gitu. Ya, Saya mana kadang tahu. gitu, bener-bener. Gue juga kan gimana ya, maksudnya ya sama lah, kita nggak mau dibilang sombong ya pada suatu acara gitu kan. Iya. Ya contohnya di kemarin lah di Pamulang kan, ada teman-teman baru gitu yang ya entah untuk posisi gue sebagai pedagang gitu kan, gue nggak tahu ternyata dia yang beli gitu kan. Iya. Maksudnya nyapa aja gitu ya, saya juga gitu. karena kan kita nggak tahu ya gitu, kita nggak tahu gitu. Pas di acara lu cuman ngeliatin doang gitu kan, kayak sombong gitu ya. Bukan sombong ya, gue mau nyapa juga bingung gitu Sama kan. ini, kalau nanya soal spek fingerboard, aduh, kayak ketahuan. Makanya kadang tuh kayak gini, kalau udah kepentok, lu tanya Bungki aja, gitu gitu. Kalau mau tanya Renwood tuh tanya Bungki gitu. Saya tahu aja gitu, makanya saya jelasin gini gitu. Benar. Sampai ada yang, bang, kapan bang grafik proses signaturenya Renwood dikeluarin lagi gitu. Oh ntar itu, kalau itu masih saya bisa jawab mah. Cuma kalau kayak, bang perbedaannya ini, shit tuh. Iya banyak itu, mending dilebar-lebar nggak apa-apa bang kalau gitu. Iya saya nggak tahu mang kalau itu, makanya maaf ya bukannya kita nggak mau jawab, emang nggak tahu mang, nggak tahu gimana. Mang emang karena pas pertama kali emang mau main fingerboard tuh biar rame aja gitu. Bukan mau yang interest mendalami, kan kayak ada lah yang sampai ini gitu. Dia tahu banget perbedaannya, tahu banget gitu mah. Saya mah nggak ngerti udah. Makanya kalau kemarin yang pas di acara di Palmera tuh pada setupnya apaan gitu. Saya bilang overall, Renwood overall. Ini nggak ada yang nggak usah nanya-nanya, udah pokoknya semuanya Renwood gitu. Aduh. Iya benar. Berarti belakangan ini masih belum terlalu yang balik lagi ramai kayak dulu ya. Karena kan mungkin ada kegiatan juga kan. Iya, teman-teman di alhamdulillah sana, anak-anak tuh udah kerja. Ya, saya sempat berpikir pas saya main tuh, pas saya pindah mereka udah nggak main. Ternyata pada waktu, Mas punya simpenan foam tape, berarti kan masih main kan? Iya masih Pada main. botak nih Mas. Cuman nggak ngumpul doang Iya, gitu kan. karena udah yang itu udah pada kerja gitu, mah alhamdulillahnya. Tapi tetap kalau misalnya saya ke sana masih bawa di motor dia, setup dibawa sama dia tuh kayak gitu. Ya alhamdulillah dah. Jangan sampai hilang lagi deh nih kayak nanya di sini. Saya tuh pengen banget Bang gitu ya. Saya pengen nanya orang-orang di mall gitu tuh. Lu tau fingerboard gak? Tahu, tapi lu bisa oli gak gitu. Minimal gitu ya tuh Mang tuh. Di mall-mall sana, cuma saya harus ke Tangerang kota dulu saya. Ya sih. Buru geser di sana dulu. Nantilah kita produksi dulu. Benar. Karena ya kalau misalkan ya gue ngewakilin si Renwood gitu ya. Kayak kalau misalkan gue ngewakilin si Renwood, ya visi misinya ada kepikiran pengen gitu ke depannya gitu kan. Kita kayak misalkan ke panti gitu kan, ngasih pengenalan dengan cara ini papan polos gambarin deh kayak gitu kan, bener gak? Iya benar. Tuh, gue pengen gitu. Salah kan kayak ibaratnya kayak jatuhnya biar orang tahu gitu emang ya. Kalau video doang kayak itu video part doang ya kurang gitu mah. Ya lebih pengen mereka merasakan juga lah gitu. Pokoknya saya mikirnya sekarang main fingerboard udah bukan gue harus pengen buat juara enggak gitu. Gimana nih tetap bertahan dah. Gitu emang kalau saya tuh ibaratnya sok-sokan jadi ini promotor. Ya karena kan di setiap kampung. Cara gue pribadi tuh begitu Bang. Lu pernah nggak ngelihat kayak gue benar-benar mempromosikan bahwa ini tisu bersih lu bakalan bagus loh. Gue nggak pernah gitu kan. Jadi ini kita main bareng gitu. Iya, bener Bang. Nanti pada saat mereka mikir, ini seru ya, beli di mana? Lu tahu beli di mana? Saya juga gitu. Saya asli ada orang, tapi nggak saya sempat rekam tuh Mang. Saya lupa gitu. Lu bisa gak nih? Oh dia sampai bisa kickflip tuh anak. Oh gitu. Akhirnya dulu kan papan yang kemarin souvenir ulang tahun Renwood tuh, ada kan di tuan saya tuh, buat fingerboard saya kasih nih. Truk sama busnya lu beli di Renwood ya.
Saya bilang, apaan bang? Itu ada ketik Rainwood itu, lu tinggal ordernya lu DM, saya bilang gitu. Aduh. Makanya pas saya kesonanya lagi saya langsung bilang saya ya udah nih gue dari Rainwood gini-gini gitu saya bilang. Tapi ini bukan lagi promosi ya. Bukan. Cuma lagi cerita doang. Karena ngingetin aja gitu. Ingetin lagi bahwa ada gitu. Bahwa ada tokonya. gitu. Ada nih tokonya di Cilebut gitu. Tapi itu zaman mang saya sekarang banyak orang-orang baru, keren. Mantap. Terus yang lebih keren lagi yang lama dulu yang cuma saya ngeliat di YouTube gitu, bisa ketemu gitu saya. Ya, bukan dulu kan saya tuh cuma karena di belakang Bang Hendra aja dulu gitu. Makanya ya itu tuh termasuk Bang Hendra tuh yang itu. Sampai sekarang saya masih ngerengek mang kalau ketemu dia. Iya, walaupun ya saya udah disupport gitu sama Mamang gitu. Enggak minta ban gitu. Bang lebih papan bang ya. Sampai akhirnya dikasih laut jadi. Nih ya jangan lu jual, saya mah udah pernah jual sih bang. Gitu. Yuh, masih aja ngerengek katanya gitu. Kayak gitu lah makanya kalau bicara fingerboard tuh saya jadi kayak haru sendiri gitu. Terutama pernah nolong kampung sendiri kan kayak gitu. Terus sampai yang itu bapak-bapak sampai bikinin meja itu mang itu yang wah kan saya di sorotan kampung fingerboard akhirnya ada tuh. Itu bapak-bapak rela-rela dia yang ngegodot, dia yang ngetokin gitu. Oh gitu. Karena dia tahu anak-anak dulunya kayak gimana. Bikin meja tok apa sama meja enggak meja tok doang meja. gitu. Karena kan dia benar-benar tahu lah dia anak-anak tuh kayak gimana. Berdebah semuanya emang. Kayak gitu, akhirnya semenjak ada fingerboard, wah nggak ada gitu yang namanya kita diusir, diomongin enggak. Malah ya itu saya bilang saya balik lagi ke sono, kok udah nggak main lagi sih gini nih anak-anak gitu. Main kok nih masih tuh saya bawa. Masih main cuman ada kegiatan lain gitu dari masing-masing orangnya gitu. Saya tungguin aja, kita ntar bikin sesuatu tuh kalau anak-anak kamu Asar. Asik. Gue juga mau bikin lah. Makanya nih buat yang baru mau ada komunitas tuh mang ya jangan cuma sebulan 2 bulan sepi langsung udahan. Kalau kata peribahasa getol sambel ya. Iya, Nah ini Renu buktinya dari 2009 emang bisa. Itu gue juga perjuangannya bisa dibilang dari yang apa ya sebelum merit ya. Itu sendirian sama. Gue mah tau gak itu tuh ada tuh tas skateboard. Iya. Tas skateboard gue masih ada. Tas skateboard satu papan gitu bulat kan. Tas itu isinya tuh obstacle. Si obstacle. Ya apa namanya ada yang apa segitiga, table, picnic table kayak gitu-gitu. Apa box gitu. Ada beberapa, ada 7 apa berapa piece gitu di dalam. Itu bikin diri gitu, Mang? Iya bikin, tapi gue bawa gitu. Gue tank gitu tas. Jadi kalau orang bawa tas skateboard tuh isinya papan skate itu. Bukan gue obstacle gitu. Jadi pada saat ada taman polos gelar gue buka gitu. Nanti misalkan dulu itu kan masih ada yang apa? Ya karena belum terlalu sibuk gitu, ada yang kuliah, ada yang kerja tapi mereka pulang cepat gitu. Ya 1-2 orang gue kontakin gitu kan. Kesini ke taman ini gitu, janjian gue gelar gitu. Sampai ada yang ngusir, satpam juga gitu. Wah ini jualan? Enggak Pak, cuma main gitu. Gini. Jangan di sini jadi. Banyakin lagi gitu. Benar gak mau gue. Dulu udah gitu, sempat pengalamannya seru lah gitu. Ya, fingerboard mah banyak lah. Kayak bikin video street dulu. Itu sih videonya belum gua edit lagi karena kan lagunya masih pakai lagu komersil ya. Jadi nggak bisa gampang masuk. Videonya apa namanya? Video street gitu. Jalan gitu kemana depan balai di apa namanya kayak pagar balai kota gitu kan ada yang tengahnya itu, nah tengahnya itu kan kayak kerucut piramid gitu, main kayak gitu, seru deh dulu. Kalau saya tuh di SD Mang, pertama kali main street tuh anak-anak saya ajakin bikin video street di SD, di rumah dekat SD tuh. Makanya ada kan di video kampung fingerboard tuh yang main bener-bener pertama kali anak-anak main di street gitu. Oh gitu. Jadi dari yang enak lu cuma diri doang di meja, ini harus jongkok. Lebih susah lagi kan Mang feel-nya. Tapi masih ada nggak data-data kayak gitu? Masih di Instagram tapi Mang. Ya nggak apa-apa, tapi masih ada ya? Masih ada. Yang data-data yang zaman dulu, mau itu foto, mau itu video, tapi masih ada nggak sih? Masih ada. Saya tuh di Adan tuh awal dulu jadi sosokan. Nah, habis acara Dirtenelis di Ragunan,
kan dia take the spot ya modelnya kan. Ke spot-spot nempelin stiker, saya sok-sokan ngikutin di Taman Menteng gitu. Saya bikin stiker namanya dulu street fingerboard. Nah, kita mainnya di jalan gitu. Udah tuh saya itu kalau nggak salah di Facebooknya si Adan masih ada tuh. Jadi main di Taman Menteng, set udah kenal bikin video itu ditempelin stiker kayak gitu. Ada tuh mang gitu-gituan itu. Sampai terjadi banyak yang main di kampung fingerboard. Masih ada sampai sekarang foto-foto ini masih ada anak-anak. Iya. Orang dulu anak-anak pertama kali diajak ke sini aja kan bingung ya gitu. Iya, ini apa namanya? Gini kalau anak-anak tuh ngelihatnya kayak anak Pamulang gitu ya, kayak anak Palmerah, Bogor termasuk gitu. Keren-keren banget ya gitu. Main fingerboard pakai sepatu gitu kan. Sementara kita color doang jadi. Ya karena kan jauh. Bukan jauh maksudnya karena ya kalau di kampung fingerboard kan satu komunitasnya ya di situ gitu kan ngumpul. Makanya kampung fingerboard tuh boleh dicek benar-benar satu RT. Nah, kalau misalkan kayak Pamulang atau di sini gitu kan, yang datang kan orang jauh gitu, wajar pakai sepatu gitu kan. Jadi emang sengaja gitu saya bikin di dalam rumah gitu biar keren. Rumah saya kan kayak gubuk derita tuh yang itu. Jadi udah di situ aja kalau main udah jadi keren bener-bener. Udah bener-bener emang nyata. Jadi orang kan banyak yang minder ya karena udah ngelihat harga duluan. Rumahnya kan salon ya? Salon atau bekas salon? Salon masih, nyokap. Oh salon? Iya. Oh masih salonnya? Iya. Makanya dalamnya jadi salon fingerboard. Makanya kemarin nikahan rada ringan juga. Asli. Sponsornya kuat ya. Langsung dari nyokap. Sama tenda dong. Iya. Kayak gitu kan. Ayo, keren dong Bang. Kalau bicara fingerboard tuh saya nggak ada habisnya. Gitu. Makasih banget tuh gitu sama. Ada gitu yang kerennya tuh nggak ada yang support Bang kalau di fingerboard. Iya. Ya kan selalu kita orang tuh yang wah keren nih gitu. Ada satu hal lagi nih yang bikin gua sampai sekarang terpesona lah gitu, terpukau gitu dan nggak bukan nggak habis pikir gitu ya. Udah arti sekalian diobrolin gitu. Maksudnya ini barang kecil gitu kan. Barang kecil tapi di beberapa sudut pandang itu besar gitu. Iya benar. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya gini, di mata gue, di sisi gue sebagai pedagang, ini mainan kecil gitu, hasil karya. Tapi gue bisa membuat dari sini gue bisa bikin seolah-olah gue perusahaan besar gitu. Iya. Yang bahasa kerennya ada atletnya gitu kan, bahasa kerennya ada lapangan olahraganya gitu. Bener nggak? Jadi kan ya kan, dan mungkin di posisi lu juga kan barang kecil gitu, gue bisa ngasih kehidupan iya gitu, kan itu yang keren tuh. Gila. Itu gue masih amazing gitu. Bener sama gitu masih nih amazing gitu. Bahkan gue yang seneng main Tamiya gitu ya, gue yang seneng main Tamiya aja kalah ya, masih menangan fingerboard emang. Fun itu kalah. Iya. Gitu. Terus juga saya tuh di fingerboard mantepnya ya terutama di Mamang sih. Mamang kan ngebebasin ya. Ini ngomongin konsep nih Mang ya. Ngebebasin mau gambar apa kayak gitu, mau grafik apa gitu. Nah saya kan ibaratnya kita kan lahiran angkaran jadul lah gitu. Jadi pikir saya tuh dulu skateboard itu kan bukan hip hop Mang ya. Skateboard itu kan punk rock metal gitu. Makanya dulu zaman dulu Paul Perlato tengkorak-tengkorak gitu kan. Pokoknya mungkin skateboard tuh hip hop kalau saya nyari tahu baca-baca gitu di tahun 90 baru hip hop. Iya. Nah, itu juga banyak yang nanya kan ke pas pertama kali proses skate and drang itu ada tuh. Saya bilang cuma gitu doang. Dulu tuh skateboard ya punk rock sama metal, saya bilang gitu. Makanya saya mau balikin lagi ke zaman itu. Ibaratnya kalau hip hop udah banyak lah gitu. Ini saya mau balikin lagi, makanya saya gambar yang serem-serem gitu. Iyalah. Tengkorak-tengkorak gitu. Bikin beda. Ya zaman ya gimana ya, jadi si skateboard atau fingerboard ya hampir mendekati sih ya, walaupun
walaupun di zaman sekarang banget itu gua nganggapnya udah beda gitu. Iya. Bukan beda dalam arti beda gitu, tapi udah punya masing-masing kehidupannya gitu. Gitu. Cuman ya akarnya masih sama gitu. Akarnya masih sama. Makanya saya tuh mau nyatuin gimana caranya nih dua hobi ini gue jadiin satu nih gitu. Fingerboard sama musik kan, Mang. Oh, tapi kalau itu menurut gua mereka masih nyatu. Iya, nyatu. Karena Mang. di sebagian teman-teman yang di Bogor pun anak-anak skate gitu. Masih mereka masih Disatuin gitu, punya Mang. juga gitu, masih punya fingerboard gitu. Bahkan kalau misalkan hujan atau mereka lagi ngopi atau mereka apa gitu kan, ya masih tetap main cetak game of skate biasa gitu. Nanti begitu selesai istirahat atau selesai hujan, ya mereka main skate lagi kayak gitu. Iya benar. Karena saya kalau di band tuh gimana caranya saya satuin tuh kan. Mungkin di band di Multikultur tuh album pertama tuh skate dan musik gitu. Ini kan lagi mau ngerjain album kedua nih saya nih, Mang nih. Skate dan pinjal. Iya. Makanya dibaca sama apa liriknya saya kasih tuh sama drummer saya main fingerboard juga. Akhirnya pada dia main fingerboard juga. Bikinin dong buat soundtrack Apa tuh? kita. Boleh. Iya, Ntar lah. gitu ya. Jadi dia main. Jadi saya tuh kalau di backstage tuh kalau mau manggung saya main fingerboard dulu sama dia berdua. Iya main fingerboard sama dia berdua gitu. Dia bilang, ini kita dari skate ke fingerboard ya. Iya. Mengecil ya secara ukuran gitu. Ya setidaknya jadi pembawa kan. Iya. Kalau misalkan mereka bawa snare kan, bawa snare gede, masa iya bawa papan gede juga. Dan saya juga apa namanya ngenalin fingerboard lewat acara-acara gig gitu, Mang. Jadi anak-anak metal, anak-anak punk tuh jadi pada tahu gitu. Jadi kan bergaul kan sama anak punk-punk yang tua lah gitu kan. Ini main apa nih? Lu gini gitu. Ini fingerboard mah gini Om, sampai saya manggilnya Om gitu kan. Oh lu bener-bener lu nyatuin nih ya kata dia gitu, nyatuin dua skena. Nah iya, saya bilang gitu. Itu kalau lagi kayak gitu tuh, Mang, kalau lagi pikiran-pikiran lurus tuh, itu memposisikan tuh bukan boy itu, Mang. Itu Adit tuh. Asik. Kalau boy kan gini hancur-hancuran. Kayak gitu tuh, Mang. Nantilah kalau misalkan si Renwood stoknya sudah membludak tuh, gue ada planning ke situ gitu. Kita memasyarakatkan kembali gitu loh. Soalnya gampang banget, Mang, gitu. Kalau menurut saya kayak ngenalin ke fingerboard asal mau aja gitu gitu. Ya sebenarnya kan kalau misalkan gampang gitu. Kalau misalkan cuma ngebagiin gampang gitu kan. Cuma kan mereka yang nerima pembagiannya itu loh yang susah kan. Makanya mungkin ya gini kali memang banyak kan kayak ya teman-teman yang mungkin dia baru main, baru nyemplung di fingerboard, udah tergiur sama kayak mau produksi gitu. Mau produksi segala macam, tapi kan umurnya nggak lama akhirnya. Gitu kan. Ya mungkin ya gitu, mungkin karena dia nggak mau ngasih effort lebih ya gitu ya. Salah satunya mungkin itu gitu. Banyak tuh, Mang, waktu 2020 kan. Ditambah salah satu faktornya lagi merasa gampang bikinnya. Padahal mah gue aja buat kampungan gue baik 10 tahun. 10 tahun lu. Sampai sekarang tuh saya gila nih fingerboard nih bener-bener nih. Nah, saya dengar podcastnya Bungki di Kidut tuh waktu di Bandung tuh. Terus di situ ada Agung tuh. Halo, Agung. Agung tuh ngomong kalau fingerboard tuh kebutuhan. Udah itu ya, fix udah. Iyalah. Dia bilang tuh kayak wah ini bener nih orang ngomong. Ya itu kan orang-orang yang levelnya udah setara ente, Bang. Iya. Enggak lah, saya mau kamu yang bener-bener antah berantak kalau saya bagiannya. Ya Agung lumayan lama juga sih. Agung main lumayan lama dia. Bahkan kenal gue juga udah lumayan lama. Saya setiap pertama kali ngeliat dia kalau nggak salah di Menpora dia datang dah. Iya kan datang. Dia datang saya. Ya gitu, saya cuma di belakang Bang Hendra aja dulu mah, cuma ngeliat gitu. Karena mikirnya tuh kayak ini, Mang, malu aja dulu mah. Iya. Makanya semenjak 2020 main lagi, kata Bang Hendra, ya udahlah lu seharusnya udah harusnya main udah gitu udah. Oh iyalah, udah nunjukin gigi gitu. Ya udah kenalin diri ya. Kenalin diri gitu. Mungkin ada yang udah pernah ngelihat samar-samar tapi ya karena dulu nggak main kan. Sekarang main ya. Inilah orang yang mungkin samar-samar dulu lu lihat gitu. Saya dulu mah selalu pakai snapback. Asik. Kayak itu benar-benar mirip ke si Hendra dong kayak. Pakai celana gombrang. Enggak, kalau saya beda.
Saya apa Cuman banyak kaos sih. doang gede. Enggak juga. Oh enggak juga. Kaos dari dulu tengkorak dulu. Oh iya. Tengkorakan lah Bang dari dulu. Oke, banyak dah kalau fingerboard. Iya. Apalagi kayak kemarin pun di pameran Bang Hendra tuh ngomong sama saya. Kita datang ke acara udah bukan mengejar lagi apa gitu. Udah silaturahmi aja katanya Iyalah, gitu. pasti. Mana ngomong, "Iya Bang, bener Bang." Makanya sebisa mungkin acara di mana jauh saya datang, saya bilang gitu. Karena mikirnya tuh silaturahminya gitu. Ya mungkin sebagian nggak apa-apa sih emangnya kalau misal masih mau ngejar, oh juara apa segala macam Ya gitu. mungkin kalau misalkan kayak besok Bang mau ikutan event dan menang, ya lebih ke bonus lah. Iya, gitu kan. Ya, emang. karena mereka aja mungkin yang mengalah gitu. Cuma tolong dong kalau lagi event nih, pas buat gue lagi yang main, lu jangan pada gangguin gue. Gue mau serius. Wah, parah dah Bang kalau saya main dah. Aduh, parah. Pengen kan saya serius gitu. Tantangannya godaan ya. Wah, parah Bang, mending saya sampai disenggol-senggol gitu sama anak-anak. Parah dah. Aduh, ayah. Mantap. Itu Renut ke depannya bikin apa nih Bang? Kita Bang. Cira kita mamang deh. Nah, Rainwood. Mm-mm. Rainwood sih masih produksi. Ini masih lagi ada sih planning besar gitu. Bukan project sih. Kalau project sih belum terlalu Mm-mm. dipikirin. Cuman lebih kayak ke mengembangkan aja sih Iya, benar emang. gitu. Dan yang pasti produksi jangan sampai mati sih Iya. kalau kita, karena ada satu tujuan, yaitu Nih lo yang nanya-nanya tuh jawabannya. nggak mau nggak mau mati gitu loh. Kayak gitu. Terus pokoknya ada sesuatu nanti dari Renut tuh. Apa tuh? Surprise. Itu ya, otak. Oh ya, kotak. Ah, Oh iya, itu surprise. surprise. Lo kalau mau, ntar tunggu ya. itu gua aja bilang keren lo, keren. Sesuatu yang keren gitu. Tadi aku mau kenalin di sini, cuman kemarin tuh ada miss sedikit gitu dari proses produksinya gitu Oh kan. gitu. Jadi gue masih belum puas gitu sama Tapi itu produksi. keren Bang, bener Bang. Iya, itu emang bagus. Keren Emang banget. bagus, dan udah gue yakinin bahwa gue pengen produksi kayak gini nih, Iya. cuma tinggal ngerapihin aja gitu kan. Gitu. Karena kan itu bahannya kayu ya, wooden ya. Jadi pemilihan kayu, satu pemilihan kayunya gue nggak tepat gitu. Jadi begitu dipotong manual itu dia berbulu gitu. Gitu. Cuma itu aja sih. Cuma nanti bakalan ini. Beda. Pokoknya tungguin aja. Sama nanti ada produk apa? Yang signature. Ada produk signature yang baru. Oh itu yang kemarin DM tuh pada tuh nanya. Ya, cuman kemungkinan besar stoknya nggak akan ada di warung. Wow. Gitu. Jadi stoknya lebih ke toko. Tuh. Jadi itu agak sedikit berbeda lah. Pokoknya keren deh. Kemarin udah Itu dikasih bocoran. desainnya udah lama ya. Iya. Desainnya udah lama. Itu desainnya lucu tuh Bang. Nggak tahu ya kepikiran apa. Ini ada orang itu yang orang luar negeri itu. Nah, Wah, kok keren-keren banget dia gambarnya gitu kan. Udah saya DM dia gitu. Gue bilang, gue pemain fingerboard nih dari Asia Indonesia gini. Gue tertarik sama gambar lu, boleh nggak gambar lu gue pinta? Saya bilang gitu. Buat dijadiin artikel di itu grafik di fingerboard gue. Udah langsung cepet tuh orang tuh balas. Oke, fine gini gitu balas gitu. Oh ya udah, saya emang nggak tahu malu ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Dikasih lagi Mang. Dikasih. Keren-keren banget gambarnya, saya ulang gitu. Saya sebenarnya, gue pun juga main band. Boleh gak nanti ini gue taruh di t-shirt gue? Sembari gue masarin art-art yang lu bikin buat tato lu, saya bilang di negara gue, saya bilang gitu. Oh ya udah gitu ya. Oke, wow, mau bahasa Inggris sampai Google Translate itu. Orang masih Polandia kalau nggak salah apa tuh. Itu orang tuh. Wah keren banget saya bilang, makanya wah nih canggih nih, saya bilang bisa minta kayak gini. Tuh kan dari fingerboard lagi tuh Mang. iya benar. Ini saya pakai nama fingerboard di situ. Mantap lah. Kayak mantep pokoknya fingerboard mah. Halus. Sip. Pokoknya mah kita terus berjuang boy. Iya. Kita gimana caranya biar nggak mati suri lagi emang. Iya betul. Keren. Oh tinggal tunggu ini perjuangan teman-teman
Bandung tuh sama mungkin perwakilannya kan Mas sama Bungki ya. Iya. Itu yang apa kita masuk ke Oh iya. ranah Iya, ini kan apa? apa namanya? Yang kemarin udah diomongin itu ya. Iya, itu masih kita masih nunggu ya. Apa sih namanya emang? Olahraga. Iya. Jatuhnya ke olahraga apa? Rekreasi atau apa gitu. Pokoknya melegalkan lah gitu ya, Bang, Ya, ya. seperti itulah. Wah iya tuh, mantap tuh. Teman-teman Bandung, LAP pokoknya akan lah. Gitu. Gimana tuh? Tapi itu masih itu emang ya prosesnya masih itu kan itu ya, masih Iya, Mas. jalan. Wah keren. Ya kalaupun lagi kalaupun lagi stop mungkin masih disibukkan sama kegiatan lain. Iya. Makanya kemarin dia bikin itu tuh dokumennya dia tuh keren banget anak-anak London. Asik. Dari dulu dia. Terakhir Eh, kasih saran buat teman-teman mereka yang pengen yaitu kayak yang tadi yang pengen ngebangun komunitas atau ngajakin teman-temannya buat main bareng dia orang itu. dia sabar aja sih dia emang. Sabar. Iya, sama ya udah terus dari kitanya sendiri, dari kitanya harus main mulu lah gitu mang ibaratnya kan kita kan jadi barometer mereka. Kayak misalnya kayak saya nih saya pindah ke Serang, anak-anak kan di sana masih main kan Mas? Gitu pada bilang gitu. Iya. Ya, intinya mah dari kitanya sendiri. Terus jangan cuma udah ada akun Instagram udah kelar nggak kayak gitu. Banyak juga tuh. Banyak deh. Yang cuma asal bikin akun Instagram, kalau bisa mah ya sabarin aja dah. Pokoknya sabar dan pede lah ya. Iya, pede aja. Pede mengenalkan. Gitu. Jadi sampai lu dapet teman baru gitu. Banyak kok yang mau main mah banyak kalau emang karena kan kebanyakan tuh orang tadi cuma skateboard mungkin mang. Iya benar. Fingerboard bahkan di Karena tempat skateboard kan gede. Kan? iya di tempat tinggal saya sekarang lu tau fingerboard oh tech deck pada bilang gitu. Iya ini kayak tech deck cuma ini dari kayu saya bilang gitu. Jadi dia sabar dan tunggu. Itu jawaban. Itu banyak nih. Aduh, saya kalau ceritain fingerboard haru saya benar. Nanti kita bikin part kedua masih mengenai fingerboard bareng Boy Oi Oi. Oke. Yeah. Dadah. Thank you. Emang. Dadah kan.